Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai materi bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Di sini kami yang beranggotakan Lydia Rizka Tambunan dengan NIM A1C223007 dan saya sendiri Cihliani dengan NIM A1C223065. Kemudian ada Joaquin Filbi Sitriga dengan NIM A1C223111. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama itu ada identitas artikel, di mana artikel yang kami ambil yaitu ditulis oleh Anggi Rabiani Pulungan dan Fibri Rahmawati. Kemudian nama jurnalnya yaitu Jurnal Cendikia, Jurnal Pendidikan Matematika volume 6 dan nomor jurnal 3. Judul jurnalnya adalah Tren Media Pembelajaran Matematika dalam Jurnal Pendidikan Matematika di seluruh Indonesia. Kemudian ada link jurnalnya yang dapat diakses. Selanjutnya ada standar kompetensi. Mengidentifikasikan dan menerapkan konsep bangun ruang sisi datar kubus dan balok, serta menghitung luas permukaan dan volume bangun tersebut. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan balok. Kedua, menghitung luas permukaan kubus dan balok. Tiga, menghitung volume kubus dan balok. Kemudian keempat, mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok. Pertama itu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi serta semua rusuknya sama panjang. Lanjut, Joy. Kemudian ada unsur-unsur kubus. Yang pertama itu sisi atau bidang, kedua rusuk, ketiga titik sudut, kemudian diagonal bidang. Yang kelima ada diagonal ruang, keenam ada bidang diagonal. Selanjutnya sifat-sifat kubus. Pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Tiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Empat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Kelima, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya, ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini dapat dilihat pada gambar, bentuknya seperti itu. Lanjut. Kemudian luas dan volume kubus. Rumus dari luas kubus yaitu 6 dikali sisi atau 6S kuadrat. Kemudian rumus dari volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi. Materi selanjutnya yaitu balok. Pengertiannya, balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan dengan ukuran yang sama. 3 sisi berhadapan tersebut adalah alas dan atap, sisi depan dan belakang, sisi samping kanan dan kiri. Kemudian unsur-unsur kubus ini sama seperti unsur-unsur balok, yaitu ada sisi atau bidang, kemudian ada rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Selanjutnya ada sifat-sifat balok. Yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang atau minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kedua, rusuk-rusuk balok yang sejajar sama panjang. Ketiga, setiap diagonal bidang yang sejajar sama panjang. Keempat, semua diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Kelima, bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok ini bisa tampak pada gambar. Kemudian ada luas dan volume balok. Rumus luas balok yaitu 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Kemudian untuk rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya ada standar kompetensi. Pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat kubus dan balok. Kedua, siswa mampu menghitung luas permukaan kubus dan balok. Ketiga, siswa mampu menghitung volume kubus dan balok. Keempat, siswa dapat menggambar dan mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok.
kelima, siswa dapat memanfaatkan GeoGebra dalam memvisualisasikan kubus dan balok. Sebelumnya maaf, ini bukan standar kompetensi, tapi ini tujuan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi mengenai media yang kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lydia. Kepada Lydia, saya persilahkan. Baik, kelompok kami menggunakan media GeoGebra sebagai media dalam pengajaran matematika. GeoGebra ini sangat bermanfaat dalam membantu siswa memahami konsep bangun ruang sisi datar, khususnya kepada kubus dan balok. Dengan visualisasi interaktif, GeoGebra memungkinkan siswa untuk melihat dan memanipulasi model 3 dimensi dari kubus dan balok secara langsung. Hal ini memudahkan mereka dalam memahami sifat-sifat dan rumus yang berkaitan dengan kedua bangun tersebut. Nah, penerapan GeoGebra dalam pembelajaran khusus kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Dengan menggunakan GeoGebra, siswa dapat memvisualisasikan kubus dan balok dalam 3 dimensi, lalu menghitung luas permukaan kubus dan balok, dan menghitung volume kubus dan balok. Sekian dari saya kembalikan ke Ici. Baik, itu tadi penjelasan dari Lydia. Kemudian untuk memvisualisasikan GeoGebra yang akan dijelaskan oleh Joy. Kepada Joy, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini kami telah menerapkan linknya dan kode barcode-nya. Mungkin nanti kami kembali buat di kolom komentarnya. Di situ kami akan terapkan link untuk GeoGebra-nya. Dan ini daftar pustaka kami. Maka untuk selanjutnya saya akan memberikan cara untuk membuat atau memvisualisasi cara menggunakan GeoGebra-nya. Apakah teman-teman sudah melihat GeoGebra-nya? Sudah. Baik. Di sini contoh dari GeoGebra-nya yaitu pada kubus bisa kita lihat pada GeoGebra yang saya bagikan, di mana beginilah nanti yang akan kita buat, di mana di sini telah diberitahu bagaimana cara membuatnya. Dari pertama kita tentukan titiknya min 3,2, yang kedua min 3,3, lalu dia membentuk kubus, lalu seterusnya hingga menjadi pada gambar yang ada di sini. Baik, saya akan mengajarinya. Pertama-tama kita buka GeoGebra-nya. Bantu langsung kita buat kodenya. Yang pertama itu ini adalah menentukan titiknya, di mana titiknya tadi min 3, min 2, dan titik B sama dengan titik B 3,2. Tapi perlu diingat kembali, pada GeoGebra-nya kita harus membuat 3D dulu pada bagian ini teman-teman, tampilan. Pada bagian tampilan grafik 3D itu harus kita aktifkan supaya kita dapat membuat kubus. Begitu juga pada baloknya. Lalu kita ambil poligon, langsung kita membuat dengan bentuk yang sama pada bagian 2, di sini deh teman-teman. Sehingga kita telah salah
visualkan source-nya pada bagian sini. Ini sudah membentuk kubus di mana pada panjangnya ada 5 dan pada lebarnya juga 5. Lalu setelah begini kita langsung ambil pada bagian ini teman-teman, langsung kita mengklik cube, lalu nanti hasilnya begini, sabar ya. Nice. Oh, salah. Nice. Nah, pada titik D dan C maka akan terbentuk seperti ini. Lalu kita hilangkan dulu tabel-tabelnya. Oke, teman-teman. Sehingga hanya tersisa kubus. Lalu setelah itu kita klik lagi, kita buat net. Kita klik langsung sini. Langsung aja kita klik pada kubusnya tadi sehingga dia terbentuk seperti ini. Langsung saja kita contohkan. Bisa kita lihat pada GeoGebra-nya bahwa beginilah sebenarnya bentuk dari kubus. Dia terbukanya membentuk pada GeoGebra tersebut. Kita lihatnya. Inilah dia sebenarnya posisinya, teman-teman. Sehingga kalau kita tutup dia bisa membuat kotak. Mungkin untuk selanjutnya itu bisa teman-teman ubah pada bagian warna. Mungkin seperti ini. Seperti kita zoom dulu. Begini letak kubusnya tadi, bisa kita gantikan warnanya terlebih dahulu. Mungkin langsung saja mungkin kita geser dulu biar kita langsung nampak bentuk dari kubusnya. Mungkin kita klik dulu kubusnya terlebih dahulu, kita ganti warnanya, kita matikan dari sini. Maaf, kita inikan dulu, kita buka dulu deh. Screen berapa ini? Oke. Langsung saja kita buat ini warnanya menghilang. Kita matikan.
warnanya kita hilangkan saja gini ya, biar mudah nanti dipahami. Ya, teman-teman. Oke. Nah, kan? Jadi gini ada bentuknya pada kubus. Bisa kita lihat kan? Jadi mungkin teman-teman bila belum paham, mungkin kita bisa lanjutkan pada balok. Mungkin bisa kita lihat ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Mungkin bila teman-teman masih belum paham dengan materi pada kubus tadi, sebaliknya saya akan mengajari kembali. Mungkin bisa kita lihat balok yang telah kami buat. Beginilah dia. Kami membuat titik yang pertama itu 0,0, 16,0, 16,8, 0,8 dan seterusnya. Mungkin biar lebih mudahnya saya akan mengajarinya dari tahap pertama hingga tahap selanjutnya. Baik, pertama kita buka GeoGebra-nya, lalu kita buat GeoGebra-nya menjadi 3D. Sesuai dengan yang kami buat tadi, pada titik A, kita buat 0,0, B, 16,8, maaf 16,0, yang ke C, 16,8, yang ke D, 0,8. Bisa kita lihat pada grafik grafik di sini, karena kita telah menentukan titiknya, lalu kita buat dengan poligon. Ini kita hubungkan dari titik A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, sehingga membentuk seperti pada gambar tersebut. Karena kita telah mengetahuinya, mungkin kita lanjutkan dulu. Langsung kita titik kotaknya, lalu kita tentukan ketinggiannya itu 8. Karena kita telah mendapatkannya, lalu kita matikan dahulu pada tabel ini terlebih dahulu, biar mempermudah kita dalam pengaplikasiannya. Baik, di sini telah kita tentukan kubusnya. Langsung saja kita klik kembali pada bagian ini, lalu kita klik net, klik kubusnya. Oke, baik. Di sini telah terbentuk kubusnya. Baru kita matikan gambarnya, kita kurangi supaya mempermudah kita atau memperjelas kita dalam melihat baloknya. Mungkin di sini untuk warna itu bisa teman-teman buat sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi di sini kami ingin mengurangi warnanya supaya teman-teman lebih mengerti bagaimana sebenarnya
balok itu terbentuk. Oke, di sini sudah bisa kita lihat. Inilah dia bentuknya. Bisa kita lihat dari bawah atau atas juga sama saja. Langsung kita memulai peluncurannya. Beginilah dia bentuknya, bentuk suatu balok. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.